after, yaitu pengukuran kondisi sebelum dan sesudah program dijalankan. Nah, ini biasa kegiatan-kegiatan yang sifatnya administratif ya, karena melalui perencanaan kan, perencanaan itu merupakan suatu kegiatan yang juga di dalamnya harus melalui evaluasi. Karena perencanaan juga di dalam perencanaan itu memang ada hal-hal yang kadang-kadang terlewatkan. Demikian juga setelah dilakukan kegiatan, kita evaluasi kembali. Ini memang kegiatan yang benar-benar sifatnya administratif. Kemudian komparatif after only, yakni pengukuran atau penilaian kondisi yang dilakukan sesudah program dijalankan, adanya kelompok kontrol dan informasi yang diperoleh dari kelompok kontrol dan sasaran. Jadi setelah kegiatan dilaksanakan, dilakukan evaluasi, ya, atau kontrol informasi yang diperoleh, kemudian ada feedbacknya, ada solusi yang dilakukan. Nah, jadi ada kelompok kontrol dan informasi yang diperoleh dari kelompok kontrol dan sasaran. Jadi ada informasi feedbacknya dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Sementara komparatif before after, yakni penilaian kondisi sudah dan sebelum program diterapkan. Ada kelompok kontrol serta informasi yang diperoleh dari bekerjanya program terhadap kelompok kontrol dan sasaran. Nah, ini udah jelas nih pembagian tugasnya ya. Jadi saat perencanaan, activating, kemudian sampai controlling, ini memang tahapan-tahapan yang dilakukan oleh tahapannya bersifat administratif sekali, ya, karena ada feedbacknya. Kalau sementara yang tadi single aja cuma perencanaan, ini kemudian dicari apa penyebab hambatannya, apa solusi yang didapatkan, tujuannya gimana, sasarannya sudah sampai, ada tujuan yang ditetapkan atau belum. Nah, ini cuma sebagai metode, kira-kira yang mana semuanya sebenarnya baik ya. Kalau kita biasanya itu pakai tergantung situasi ya, situasi di lapangan seperti apa. Namun tolak ukur untuk pelaksanaan MONEP biasanya memang dari laporan bulanan, laporan yang kita pelajari dulu. Setelah itu baru kita lakukan pembinaan ataupun MONEP ke UPT ya, dari divisi ini lakukan semacam bimbingan terhadap apa yang telah dilakukan oleh UPT. Apakah sudah sesuai dengan SOP, apakah pelaksanaan sudah berjalan, bagaimana penggunaan anggarannya, serta hambatan-hambatan yang ditemui di lapangan. Lalu kegiatan divisi sendiri siapa yang ngontrol gitu kan? Biasanya yang dikontrol itu cuma UPT aja, karena memang tugas divisi itu adalah sebagai institusi yang melakukan tusi pengawasan. Sementara kalau yang ngawasi ini siapa yang ngawasi gitu kan, kadang-kadang ada pertanyaan seperti itu. Ya kadang-kadang ya memang kalau untuk kegiatan divisi sendiri, kalau untuk anggarannya ya otomatis ya dari P2L. Dari P2L memang di kantor wilayah itu boleh dikatakan seluruh program pembinaan anggaran adanya di P2L. Jadi tahapan-tahapan yang harus dilalui di UPT ataupun bimbingan dan pembinaan dari UPT itu untuk anggaran itu berada di P2L. Kontrolnya juga melalui kinerja juga di P2L.
sebelum mereka melaporkan ke pusat, ya, ke unit eselon 1 masing-masing, itu semua laporan-laporan tarja berikut data dukungnya itu diakumulasi di P2L. Nanti P2L ada tolak ukurnya yang mesti dijadikan pelaporan itu sudah sampai nggak, sekian persen nggak tingkat ininya. Itu kan biasanya kalau untuk B03, 06, 09, 12 itu tolak ukurnya sudah ada sekian persen ya. Jadi ada yang kalau baru pertama itu sesuai. Kalau dia tahapannya mulai dari awal tahun biasanya ya dari mulai 25% dulu, nanti laporan ini ingat begitu sampai B12 dia sudah sampai pencapaian kinerjanya sampai 100%. Tapi kadang-kadang ada juga kegiatan yang dilaksanakan di pertengahan tahun. Jadi biasa target capaiannya harus di atas 50% gitu. Kalau misalnya pelaksanaan Tempora 2 kali atau 3 kali kita laksanakan di pertengahan tahun, ya harus sebelum ditutupnya sebelum dilaporkannya laporan kinerja P06 itu harus dua kali rapat atau 2 kali kegiatan Tempora harus sudah dilaksanakan. Jadi memang target-target itu kalau bisa memang ditargetkan seluruh kegiatan ya, ini seluruh kegiatan itu sudah dapat dilaksanakan sebelum bulan Oktober. Jangan sampai nanti numpuknya malah di bulan Oktober, akibatnya ya itu ya, labakan. Karena rata-rata dari seluruh satker yang ada di daerah maupun pusat, itu nanti kelabakannya di bulan-bulan Oktober ya, pada saat mau pagu penutupan pagu itu biasanya anggaran masih banyak sehingga dikebut di situ. Jadi ya nanti kalau untuk ngambil anggarannya itu antri di KPN-nya antri itu. Biasanya wah itu pesen-pesen itu biasanya itu. Karena banyak sekali kegiatan, nanti rapat-rapat apa segala macam tuh penuh di situ. Kita undangan rapat pun kayaknya bulan September Oktober tuh penuh. Karena mereka ngejar target semua ya. Yang tadinya bulan dari Januari ini santai. Tapi nggak juga bisa disalahkan ya, karena kegiatan yang bersumber dari PNP atau pendapatan negara bukan pajak itu biasanya setelah adanya sinyal atau telah diumumkannya batas pencairan maksimal ya. Kalau nggak ada itu gimana kita melakukan kegiatan, ya uangnya nggak ada. Lain dengan yang sifatnya RM itu kayak honor, gaji pegawai, apa semua kan RM itu. RM itu memang dari awal uangnya sudah ada. Demikian nih metode evaluasi, ya kita lihat aja apa yang kira-kira pantas untuk kita laksanakan. Kadang-kadang metode yang ada pun ya kita nggak berpatokan pada itu ya. Kita lihat di lapangan mungkin after gitu ya. Metode single after. Jadi begitu kegiatan laksanakan baru kita lakukan monet. Karena kebanyakan dari divisi itu kadang-kadang laporan bulanan nggak dilihat lagi. Makanya banyak sekali UPT yang melakukan copy paste. Kadang-kadang ya data yang bulan kemarin sama aja. Jadi kalau tidak ada dilakukan monitoring begini ya kadang-kadang ya itu yang dilakukan ya. Karena yang namanya laporan bulanan itu biasanya nggak sampai ke pusat. Laporan kegiatan yang biasa kita lakukan pelaporannya ke pusat. Karena kan secara rutin misal pelaksana paspor sudah seluruhnya melalui persetujuan pusat. Jadi sana juga sudah punya data sebenarnya. Nah kalau kita ini di divisi ini memang harus kita laporkan seluruh kegiatan yang tadinya terpusat melalui sistem. Nah ini hasil monet
merupakan informasi berharga yang dapat dijadikan pedoman bagi pimpinan untuk mengambil keputusan. Pengembangan organisasi yang dipimpinnya. Pengelolaan organisasi dimulai dari sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Bindalwasnis, bimbingan, makna bimbingan, artinya petunjuk, penjelasan, pengerjaan sesuatu yang menuntut yang sesuatu tuntunan atau pimpinan. Pengendalian maknanya adalah proses atau cara pembuatan, mengendalikan atau mengekang. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik. Memang ya pokoknya yang namanya tusi dari divisi keimigrasian tidak terlepas dari Bindalwasnis. Sebenarnya bukan hanya NIS ya, sekarang sudah menyangkut juga masalah fasilitatif. Pengawasan UPT terhadap penyerapan anggaran juga menjadi tanggung jawab divisi keimigrasian. Nah sekarang ini memang ini sesuatu yang membosankan ya, ini masalah penganggaran. Jadi mata ini yang kalau diajarkan ini buat kita ngantuk ya. Saya juga kalau baca ini juga nggak ada daya tariknya ini kalau bukan yang ahli dalam bidang ekonomi. Hitung uang pun kadang-kadang nggak jelas ya, uangnya nggak nyata, tapi harus dihitung. Uangnya bukan uang kita. Jadi peran Bindalwasnis di Skim dan Monep yang udah barusan kita lakukan di minggu ke-9, kita menyangkut DIPA. Sekarang kita tahu kulit-kulitnya aja ya. Nah kalau DIPA ini memang perlu kelas tersendiri ya. Kalau kita ada bimbingan teknis juga mengenai anggaran itu tidak cukup sekali ya. Ada tingkatannya deh. Di tingkatan bendahara lain lagi, nanti P2L-nya lain lagi. Karena semua sekarang lah tidak seperti dulu. Kalau dulu ada Izin RKAKL Pak, RKAKL Pak. Bukan RKL itu rencana ini. Program kegiatan ya setelah DIPA itu pelaksanaan program kegiatan misalnya RAK rencana anggaran kegiatan RAK ya. RAK ini lebih gampang ya, lebih gampang kita pelajari dibandingkan kita membaca DIPA. Karena DIPA ini kan sifatnya lebih umum. Nanti untuk program kegiatannya lebih terinci, dia nanti ada, kalau di DIPA memang ada juga indeks dari tiap kegiatan itu 550, 51, 52, 53 ya. 51, 52, 53. Namun di ini lebih lagi itu, lebih diperinci lagi. Artinya juklak lah ada di RAK itu. Rencana anggaran kegiatan. Jadi kalau DIPA pengertiannya adalah daftar isian pelaksanaan anggaran yang disingkat dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun dan oleh pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan disahkan oleh Direktur Jenderal Pembendaraan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pendaraan atas nama Menteri Keuangan selaku bendaharawan umum. Ya, apanya itu kalau kita lihat apa sih itu KPN itu apa sih? KPN itu ibaratnya fungsinya sebagai bendahara umum. Karena kan setiap instansi kalau mau melakukan kegiatan ngambil uangnya di sana semua kan.
ambilnya di sana, ambilnya di sana. Semua kegiatan yang kita susun secara terencana dengan laporannya ada, kita laporkan ke sana, kegiatan ini sudah ada, ini perincian ininya, maka akan dibayar. Demikian juga masih walaupun masih perencanaan ya, itu kalau udah kegiatan dilaksanakan. Kalau sebelum kadang-kadang kita itu di Kanim pelaksanaan kegiatan biasanya kita didukung oleh adanya uang muka, uang persediaan, uang UP ya, arti uang persediaan. Uang persediaan ini tergantung Kanimnya. Kalau untuk yang sedang-sedang aja itu biasanya uang persediaan antara 40 sampai 60 juta. Kemudian setelah pelaksanaan kegiatan, uang yang disimpan dalam kas di kantor itu tidak boleh lebih dari 10 juta. Kan agak inilah, agak membingungkan ya. Karena kalau nanti kita ambil 60 juta, tahu-tahu pelaksanaan kegiatan cuma 10, 50 disimpan di berangkas, ada pemeriksaan, ada uang segitu, itu jadi permasalahan itu. Jadi barang temuan. Jadi sebaiknya perencanaan sudah dilakukan, kegiatan-kegiatan sudah direncanakan, begitu ambil uang persediaan kalau untuk pembayaran rutin seperti listrik, air, apa ya, itu dibayarkan dulu, sisanya apa kegiatan pakai, dan yang disimpan nanti di berangkas itu tidak boleh dari 10 juta. Kadang-kadang ya ada bendahara yang nggak ngerti ya, pelaksanaan kegiatan ditunda-tunda, akibatnya uang tersimpan, kadang-kadang belum habis pun dia minta lagi, ya, dilaporkannya udah selesai, minta lagi UP, akibatnya tersimpan di berangkas banyak. Begitu ada pemeriksaan, nah itu uang apa itu? Jadi memang uang persediaan ini maksimal 10 juta yang ada di berangkas. Setelah kurang itu tinggal 1 juta 2 juta baru minta lagi gitu. Memang prosesnya seperti itu. Tapi kadang-kadang ini kita melaksanakan kegiatan dibayar itu setelah kegiatan selesai. Ini yang jadi masalah karena ketidakpercayaan bendahara terhadap segala yang dilakukan itu biasanya ya mana uang nggak ada nih, dipakai aja uang dulu lah, uang ini nanti talangi dulu, itu seringkali seperti itu ya. Di Kanim-Kanim sekarang pun banyak sekali seperti itu. Operasi lapangan lah, pakai dulu uang dulu, nanti udah perencana ini baru baru minta ganti. Di Poltekim masih ada seperti itu. Jadi kita berangkat itu kita berangkat hanya dibekali oleh tiket, kemudian nanti misalnya ada uang hotel apa itu kadang-kadang kita nyewa dulu, nanti setelah pulang bawa kwitansi atau bukti pembayaran hotel, transportasi apa, itu kadang baru diganti. Udah kita laporkan baru dihitung diganti sesuai dengan SBU ya. Kalau dia itu ada biasanya untuk tingkat pangkat ya. Kalau biasanya kalau untuk golongan 2, golongan 3 itu hotel hanya sampai berapa 500-an, 500, 600. Tapi kalau sudah pangkat 4B seperti saya itu jabatan kabid itu bisa sampai 700. Nanti tingkat kepala divisi eselon 2 itu udah di atas 1.200.000. Itu pun tergantung daerahnya ya. Di daerah tuh punya SBU juga masing-masing itu. Jangan nanti SBU-nya walaupun kita dapatkan uang hotel 1.200.000, tapi di daerah itu paling tinggi hotelnya 800,
kita buat 1.200.000. Nanti ada pemeriksaan suruh kembalikan. Yang pernah saya alami di divisi keimigrasian Kalimantan Selatan. Waktu ada pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal, aman-aman aja ya karena intern ya. Inspektorat Jenderal intern Kemenkumham. Tidak ada temuan. Tapi begitu BPKP datang memeriksa 2 hari, 3 hari, mereka itu banyak sekali dokumen yang diminta, datang sini minta ini, minta itu, datang lagi ke Kanim, cari map, ambil map paspor, ambil map, banyak sekali ya. Ya itu membuat risih lah orang-orang Kanim kalau ada pemeriksaan BPKP. Nah, kemudian setelah hasil pemeriksaan, kepala divisi dipanggil, itu selama 2 tahun, ternyata orang yang sudah memiliki kendaraan dinas atau telah diberikan kendaraan dinas plus ada uang bensinnya, tapi masih mendapatkan juga uang transport lokal. Itu banyak sekali ya, sampai 5-6 orang biasanya monep itu sekali jalan. Hanya diakumulasi 2 tahun, padahal orang yang pada saat itu bertugas, ada yang sudah pensiun, ada yang sudah dimutasi. Jadi yang mau nggak mau yang pada saat itu kita diperiksa, ya kita harus ganti rugi. Nah itu sampai 40 jutaan. Ya bagaimana itu ya? Udah tanggung masing-masing lah. Gimana caranya? Kita kumpul, kita rapat. Gimana dari anggaran apa yang bisa menutupi? Nah, kemudian ada sisanya nggak? Kalau ada sisanya kita tanggung bersama. Jadi harus hati-hati ya, hati-hati sekali. Seperti saya juga dulu di Kanim Bekalis, itu jadi pada saat Pak Joni Muhammad menjadi Kakanwil, dia minta itu kalau untuk fingerprint di bukan Kepulauan Riau ya, ke Provinsi Riau, itu maunya seragam gitu, entah LP, imigrasi harus seragam. Untuk itulah kita waktu itu dikumpulkan nih dari semua daerah nih ke Pekanbaru. Jadi ada pemasok alat untuk fingerprint itu, absen fingerprint. Pakai jadi ya kantor ini pakai ini lebih unggul, harganya nggak mahal, cuma sekitar 2 juta. Ya udah pada beli situ semua. Beli, kemudian orang yang kita bawa ya, ada operator dari Kanim itu disuruh belajar di situ cara bagaimana settingnya, nanti bagaimana kalau ada pergantian tanggal, ada apa kalau lampu mati segala macam ya. Sudah di program di situ, kemudian tidak ada lagi waktu pemasangan apa tuh sudah dikasih tahu ya, nanti cuma nempelin aja atau taruh di mana aja pakai pelekat bisa, atau taruh di meja atau dari mana gitu loh, yang gampang dilihat, atau kalau di tembok pakai paku. Jadi sudah diatur sehingga operator kita pulang pasang di sana. Uji coba ya berhasil. Tahu-tahu dalam perjalanannya sering kadang-kadang malam lampu mati, disetting lagi paginya. Mungkin seperti itu ya. Lama-lama rupanya ada perubahan data gitu loh. Ada perubahan data sehingga disetting ulang oleh operator ini udah nggak mau lagi kembali seperti semula. Nah, kemudian operator ini kontak lah dengan teknisi yang ada di Pekanbaru. Terus kami dari KUR kepegawaiannya dan KTU-nya telepon ke Kanwil. Ya udah untuk backupnya pakai ini aja lah, absen manual dulu gitu. Pakai manual dulu. Dan lagi kita begitu kontak ke ini ya secara sengaja atau nggak sengaja ya dianggap lebih nyaman kan absen manual, jadi telat-telat apa yang penting sudah bisa absen gitu kan dibandingkan yang jadi kayak enakan gitu. Jadi berlangsunglah sampai 4 bulan nih. 4 bulan ini ya diperbaiki. Walaupun udah setting telepon tapi ya nggak ini juga. Padahal kita
termasuk pejabatnya sering juga ke Pekanbaru gitu. Karena terlena lebih enak absen manual dibandingkan itu ya, kepentingan fingerprint itu akibatnya terlena, begitu ada pemeriksaan datang. Loh, udah diwajibkan ini yang namanya fingerprint, apalagi sudah sekian bulan sudah memakai fingerprint. Kalau ada ini cuma sebulan atau seminggu mungkin masih bisa dimaklumi ya, tapi ini udah lebih dari 4 bulan. Jadi dihitung itu, dihitung. Nah, waktu itu dihitung, ternyata ya nggak ngerti gimana cara ngitungnya. Rupanya dari ini juga berusaha ya, berusaha memperbaiki supaya nggak ini di-setting juga di ini. Jadi sempat waktu itu sudah sebenarnya sudah berfungsi fingerprint, tapi belum dipasang di tempat ini untuk dilaksanakan fingerprint ulang lagi, masih yang manual masih jalan aja kan. Rupanya yang ini udah di-setting. Begitu dievaluasi oleh tim inspektorat ya, waktu itu masih inspektorat, saya rupanya nggak pas. Hitung selisihnya sampai berapa ya? 14 juta harus balik. Ini harus dikembalikan ke negara 14 juta. Wah, kelabakan juga kita kan. Akhirnya coba dilihat lagi. Barangkali pada saat itu ada yang nggak membubuhkan tanda tangan, mungkin dia lagi dinas luar. Yang izin, yang ini. Jadi dibuatlah sedemikian rupa ya untuk mengecilkan pengembalian uang ini. Hanya udah kita paksakan sampai lembur-lembur malam itu. Hanya sampai berapa ya? Sampai 4.600.000 tuh. Udah kecil banget 4.600.000. Ya, tapi udah nggak bisa, itu udah maksimal banget itu ya. Maksimal banget, nggak bisa lagi ditolerir ya, paksa kita langsung kita bayarkan itu, kita ganti rugi. Kita kembalikan ke negara, kerugian dianggap kerugian negara. Jadi kadang-kadang ya di satu sistem kebendaraan harus dicermati, kalau sudah dilaksanakan seperti itu gimana. Jangan setelah dilaksanakan ini pakai lagi ke yang belakangan, itu tim pemeriksa biasanya nggak mau itu. Ini peraturan menterinya, peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 160 PMK ya. PMK ini peraturan Menteri Keuangan nomor 02 2012 tentang petunjuk penyusunan pengasahan daftar isi dan pelaksanaan anggaran. Ini banyak sekali ini. Ini mengenai pengertian-pengertian anggaran pendapatan belanja negara, apa itu ya. Kemudian daftar isian pelaksanaan anggaran, kemudian daftar hasil penelaahan rencana dana pengeluaran, ini pada sifatnya global ini ya. Jadi seluruh ini menyangkut aturan di seluruh kementerian dan lembaga. Kadang-kadang kita ini nggak ada nih revisi-revisi, kalaupun ini karena itu menyangkut proyek-proyek vital atau yang sifatnya nasional, kita kan nggak ada. Kita sifatnya cuma pelayanan, hingga kegiatan-kegiatan pun tidak menggunakan apa ya, tenaga mesin yang besar. Kalau saya bacakan juga nih, puyeng sendiri nih. Nah, sementara kuasa pengguna anggaran yang selanjutnya dibuat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari. Jadi KPA itu sebenarnya melaksanakan tugas dari pengguna anggaran. Pengguna anggaran siapa nih? Menteri. Ya, menteri atau ketua lembaga. Nah, kemudian KPK ini sudah disalurkan ke unit-unit eselon 1. Sekarang untuk pengelolanya sudah di unit eselon 1. Jadi untuk imigrasi ya di imigrasi sudah ada tadi. KPA-nya sudah ada, PPK-nya sudah ada, semua kendaraan semua sudah ada di sana. Nah, kalau dulu ya, dulu kan masih sistem apa ya, PNBP yang setelah kita hasilkan itu kembali ke kita gitu kan, kembali digunakan untuk kita, dipergunakan untuk kesejahteraan, termasuk juga peningkatan kualitas pelayanan
serta pengadaan untuk Sarpras. Tapi ternyata kita tidak bisa mengelola dengan baik. Seperti contoh apa? Begitu dulu uang PNBP dikembalikan ke kita, ya sekitar 90%, sudah mencapai 800 miliar. Jadi yang kita beli apa? Beberapa kapal Patarim ya, kapal-kapal untuk operasi itu di Kepulauan Riau. Sama di mana lagi itu ada beberapa Patarim. Tapi pada saat penggelontoran uang PNBP, selanjutnya untuk pelaksanaan perawatannya kita keteter ya, untuk pelaksanaan perawatan semua dengan apa, bahan bakar dari apa, kapal-kapal ini gitu. Kita lihat aja TNI Angkatan Laut pun yang notabene kegiatan dia berada di operasi-operasi menggunakan kapal, itu aja apa, yang seharusnya misalnya diadakan patroli tiap minggu itu 2 kali, ini kadang-kadang sekali, malah kadang-kadang enggak setiap minggu. Kapal pun yang seharusnya beroperasi misalnya 12 kapal, ya cuma 2 biasanya yang dilaksanakan. Karena apa, memang itu ya, dari bahan bakar, segala macam perawatan itu mahal sekali. Sehingga tidak maksimal gitu untuk pelaksanaannya ya. Dan akibatnya itu pun dengan membeli kapal segala macam itu masih tersisa sekitar 400 miliar waktu itu nggak terpakai, harus kembali ke negara. Akibatnya apa? Akibatnya diambil oleh kementerian. Diambil yang tadinya digelontorkan, ya digelontorkan dulu enak juga itu. Anggaran kita pun ada juga sampai operasional kepala kantor ya. Tahun 2017 itu saya mendapatkan anggaran itu untuk operasional kepala kantor. Jadi itu paling tinggi antara 50 sampai 60 juta ya, tergantung kanimnya. Kemudian yang biasa-biasa itu ada yang sampai 20. Saya kena, kalau nggak salah kena ada berapa ya, 18 apa 28 juta ya, waktu di Ambon. Jadi bisa kita pakai untuk segala macam untuk kegiatan kita, kepala kantor. Jadi tidak harus, kalau ada misalnya sumbangan pun di Kanwil kita bisa pakai itu. Nggak harus kita cari sponsor atau cari apa, itu kan sebenarnya nggak dibenarkan itu. Itu termasuk gratifikasi. Kalau gratifikasi katanya di bawah 1 juta nggak dilaporkan ya, tapi kalau di atas 1 juta harus dilaporkan mana KPK. Dulu zamannya Pak Amin Daud itu dia dikasih kue Lebaran itu pun yang nilainya di atas 1 juta itu dilaporkan ke KPK. Kemudian fungsi, kuasa penggunaan fungsi adalah perwujudan dari kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Ini sebenarnya seluruhnya untuk ini ya, untuk kementerian dan lembaga. Karena ada hibah, ada kegiatan pembagian, nanti kalian baca-baca aja lah. DIPA sebagai masuk pasal 2, DIPA induk dan DIPA petikan. Ya, DIPA induk ini ya gelontoran seluruh kegiatan di kementerian itu adanya di DIPA induk. Kemudian penjabarannya ada di DIPA petikan, ini yang dipakai di UPT yang sebagai satker. Kalau di Kanwil itu sebenarnya DIPA-nya satu ya, DIPA Kanwil. Tapi ada juga DIPA petikannya di divisi-divisi, karena divisi itu satker juga. Jadi itu tiap awal tahun itu penyerahan DIPA itu
sudah dilaksanakan secara berkala. DIPA induk sebagai dimaksud pada ayat 1 merupakan akumulasi dari DIPA per satker yang disusun pengguna anggaran menurut unit eselon 1 Kementerian Negara dan Lembaga. Jadi sebenarnya kalau DIPA induknya di kementerian, DIPA petikannya ini ada di unit eselon 1. Untuk itu perubahan-perubahan atau revisi-revisi anggaran itu kalau dia mata anggarannya berubah ya harus melalui persetujuan DIPA induk ke eselon 1-nya gitu. Sementara kalau yang namanya revisi itu ada berapa? Revisi itu ada tiga macam ya revisi anggaran itu. Ada yang revisi dia tidak merubah pagu anggarannya. Kalau ini biasa pagu anggarannya karena ada penambahan anggaran. Kalau di imigrasi itu jarang biasanya terjadi perubahan DIPA karena revisi karena perubahan pagu. Kalau di RP masih kemungkinan karena kita tidak tahu ya prediksi untuk BAMA warga binaan itu biasanya diprediksi misal isinya cuma 800, DIPA-nya bisa dipakai untuk jika terjadi peningkatan 10% misalnya ya. Sampai 880 itu masih aman. Tapi bagaimana kok udah sampai 1100 gitu? Sampai 1100 sih kalau cuma sehari 2 hari nggak masalah. Kok sampai berbulan-bulan? Ya menyerap anggaran sehingga terjadi terhutang. Banyak sekali LP-LP itu yang berhutang pada rekanan penyedia makanan bagi warga binaan karena terjadi lonjakan. Yang tadinya isinya cuma 800, tahu-tahu dalam tahun berikutnya terdapat kenaikan sampai 1100. Ya, anggaran yang disediakan nggak cukup, terhutang dia. Makanya untuk DIPA yang sudah dianggarkan itu harus dirubah gitu, harus direvisi, harus ada penambahan lama untuk anggaran berikutnya. Kemudian ada lagi DIPA revisi anggaran yang tidak merubah pagu anggaran. Artinya jumlahnya sama tapi terjadi revisi. Nah, ini biasanya untuk kegiatan ya. Kegiatan yang mata anggarannya tidak sama. Mata anggarannya tidak sama ya harus juga direvisi. Tapi dia tidak membuat ininya berubah, pagunya berubah. Yang ketiga itu masalah perubahan administrasi. Di sini juga ada nih, di mana ya? Ada revisi DIPA, ya ada anggaran. Ini revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap. Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah. Dan yang ketiga revisi administrasi. Ini masalah kalimat aja nih ya. Kalimat kegiatannya, jadi ini revisi administrasi ini sebenarnya kegiatannya yang direvisi. Ini banyak sekali ini juga nyangkut ya melakukan pinjaman hibah luar negeri. Tadi di admin A saya bacakan semua kayaknya pada ngantuk semua ini. Nanti dibaca-baca aja lah. Kita juga nggak sepenuhnya harus tahu. Kemudian ini ada tambahan lokasi belanja. Kita sekedar tahu aja, nanti kalian baca-baca kalau saya kasih ininya. Ini juga nih, apa yang harus ini revisi yang seperti saya terangkan tadi. Pagunya tidak berubah, ada yang pagunya berubah, ada juga revisi administratif. Jadi tidak seperti yang kalian anggap ya, kemarin di UTS itu. Kalau anggarannya nggak dialokasikan gimana? Ya revisi aja. Oh, kalau semua berpikiran seperti itu ya kalian
berarti tidak ada perencanaan dalam penyusunan anggarannya. Kalian nggak bisa jadi terbaik loh, nggak jadi UPT terbaik dalam pengelolaan anggaran. Karena itu anggaran yang baik itu yang sedikit sekali, bahkan tidak ada revisi. Bukan berarti dia tidak terjadi bukan terjadi kegiatan itu harus ada anggarannya sesuai dengan kegiatannya, enggak juga. Selama mata anggarannya sama, kegiatannya berbeda, enggak masalah. Kayak ini ya, misalnya ada anggaran untuk pemeliharaan gedung. Pemeliharaan gedung, apakah setiap pemeliharaan gedung kita harus cat gitu kan? Kalau catnya masih bagus, jangan dicat dong. Apanya kayak yang diganti situ, apa talangnya. Walaupun memang itu cuma ini, atau letak konternya yang tadinya udah nggak bagus, maju. Gimana kalau dimundurkan supaya orangnya lebih banyak, sekat-sekat kaca. Itu kan kalau orang seperti adanya pandemi, mengadakan itu kan bisa tuh pakai anggaran-anggaran untuk pemeliharaan gedung. Biasa pemeliharaan gedung tuh besar ya, tergantung dia biasa pakai hitungan satuan, kemudian luas bangunan. Di satuan meternya berapa gitu dihargai. Kalau satuannya cuma 10.000, 15.000 ya nggak akan banyak. Tapi kalau dia satuannya bisa sampai 400-500.000, wah itu bisa ratusan juta ya. Ratusan juta, walaupun sedikit kita lakukan peningkatan nggak masalah, asal tidak merubah denah atau line out dari bangunan induk nggak masalah. Tadinya jelek, misalnya ini dah kita tempel wallpaper, nggak masalah itu. Daripada kita catnya kan ini wallpaper kayaknya lebih bersih, lebih bagus. Mana caranya? Kemudian lantai dari keramik kita kasih lupa saya, yang seperti parkit mungkin, parkit atau filin yang dari karet itu, yang di direktorat sekarang pakai itu, motif-motif kayu gitu kan, itu kan lebih bagus itu, lebih bersih dibandingkan pakai keramik atau yang sejenisnya lah. Untuk membersihkannya juga cukup pakai vacuum cleaner, udah bersih dia. Oke, sampai di sini anggaran. Kira ada pertanyaan nggak? Mohon izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Baru 50 menit. Izin bertanya, Pak. Ya, satu-satu. Izin bertanya, Pak. Izin, Pak. Ya, siapa? Sebutkan namanya. Izin memperkenalkan diri, Taruna Politeknik Migrasi, tingkat 4, kelas admin C, absen 6, Alvin Rahma Wijaya, Pak. Oke. Izin absen 5, Pak. Ya. Siap. Izin, saya sebenarnya masih bingung, Pak, terkait soal UTS Bapak kemarin mengenai apakah boleh ketika suatu kegiatan tiba-tiba diadakan dan tidak ada anggaran untuk melaksanakannya di RKAKL, Pak. Terima kasih, Pak. Bingungnya di mana? Izin karena kegiatan sudah direncanakan, Pak. Jadi RKAKL untuk tahun depan itu sudah direncanakan tahun ini. Sedangkan tiba-tiba tahun depan ada kegiatan yang menggunakan anggaran kantor tapi tidak termasuk dalam RKAKL, Pak. Nah, sekarang gini ya. Misalnya kita kedatangan tamu misalnya. Kamu. Atau gini aja lah, ada kegiatan keagamaan, apa Maulid Nabi atau Isra Mi'raj kayak gini sekarang ini. Pengajian, Pak. Terus perintah dari Kakanwil, kita akan kepala divisi. Gimana kalau tahun ini kita lakukan secara sederhana di Kanim, kan? Kanim. Nah, terus kepala divisi panggil Kakanwil, Nem, tolong kamu sediakan acara untuk Isra Miraj, karena Pak Kanwil
ini ya, masalah anggaran ya kalian atur lah. Kira-kira terlaksana nggak itu? Kan tidak dianggarkan itu. Mohon izin Pak, kalau seperti Ah. itu apakah tidak termasuk dalam anggaran untuk jamuan tamu Pak? Jamuan tamu tuh nggak ada sekarang. Itu zaman saya itu tahun 2017 itu ada itu anggaran operasional kepala kantor itu dulu ada. Sekarang nggak ada lagi itu. Itu pasti PNBP kita masih ada penggelontoran, artinya kita masih ada diberi keluasaan untuk menggunakan PNBP yang kita terima. Tapi dengan aja penurunan ini sekarang kan yang ngatur udah kementerian. Karena kita tuh banyak sekali anggaran kalau kita suruh mengelola PNBP itu banyak yang balik ke negara. Coba kalian minta pendapat orang-orang di direktorat itu. Waktu PNBP diserahkan ke kita gimana gitu. Kan beli kapal apa itu kan dari adanya anggaran-anggaran PNBP yang berkelebihan itu yang dikelola oleh Direktorat Jenderal. Beli kapal sana beli ini akibatnya sekarang apa nggak bisa jalan kan? Pemeliharaannya kurang, nggak ada karena anggaran berikutnya tidak ada untuk pemeliharaan kapal. Untuk bahan bakarnya juga nggak ada. Jadi gini ya, jawab pertanyaan. Sebenarnya kalau perintah pertama dari perintah. Kalau perintah kepala divisi itu kan ada yang lisan, ada yang tertulis. Kalau yang lisan biasa menyangkut yang sifatnya intern, ya kayak apa ya, melakukan kegiatan Isra Mi'raj, atau kalau ada tamu dari Jakarta biasanya kan, biasanya ada tamu gitu kan. Nanti bagaimana cara untuk menutupinya, untuk menutupi anggaran itu. Kalau misalnya kegiatan itu datangnya dari pusat dan diteruskan itu biasa tertulis. Makanya kalau yang namanya perintah melakukan kegiatan secara tertulis nggak ada itu. Misalnya seluruh UPT harus menyediakan sarana prasarana untuk menghadapi pandemi COVID ya. Sebagaimana kalau untuk pelayanan harus dilapisi plastik, kemudian harus menyediakan masker, harus menyediakan alat-alat untuk cuci tangan di tempat-tempat pelayanan, hand sanitizer. Itu kan sebenarnya nggak ada juga itu anggarannya. Tapi kan bisa digunakan untuk belanja barang kita pakai. Yang tadinya untuk peningkatan pelayanannya dibelikan itu. Nanti kalian bisa tahu sendiri ya, coba nanti belajar dengan bendahara. Nah, kemudian kalau untuk jamuan makan seperti tadi ya, jamuan makan itu sebenarnya kan ada konsumsi itu kalau untuk rapat, kalau untuk apa. Ya, kalau memang nggak ada, kita siasati aja, kita lakukan nanti rapat-rapat, misalnya rapat dalam kantor RDK ada 8 kali. Kita laksanakannya aja pada saat itu 4 kali. Misalnya satu untuk sekali pelaksanaan makan biaya berapa, itu kan ada honor juga, itu ada honor untuk pesertanya. Diatur aja rapat RDK itu untuk peserta biasanya untuk honornya itu dapat 380 ya, itu syaratnya harus di luar jam kerja. Artinya di atas jam 4 ya. 4 itu kan orang sudah harus pulang. Pelaksanaan RDK harus di atas harus 4 jam minimal. Walaupun kita melakukannya cuma 2 jam ya, maghrib nanti ini udah kita selesai gitu. Tapi laporannya harus 4 jam. Harus ada data dukungnya bahwa itu 4 jam kita laksanakan gitu loh. Kemudian ada laporannya, harus ada notulennya, absensinya, harus ada unit eselon 2-nya di situ. Kalau di UPT harus mengundang kepala divisi. Kalau nggak ada kepala divisi imigrasi, ya kepala divisi administrasi, pokoknya ada eselon 2 lah, atau yang mewakili, nggak apa-apa. Mewakili. Atau dari unsur masyarakat. Jadi itu salah satu RDK yang bisa dilaksanakan seperti itu. Nah, saya pernah juga tuh rapat di Kanwil
Itu sekali datang, kita disuruh berganti posisi, kemudian spanduk yang di depan tuh diganti sampai 7 kali untuk di Riau. Itu karena apa? Untuk menutupi atau mensiasati anggaran-anggaran itu yang ada atas perintah pusat atau ada kegiatan lain yang tidak didukung oleh anggaran. Jadi yang dilaporkan kegiatan itu, cuma pakai anggaran yang nanti kita pakai itu kita tidak digelontorkan masalah pembiayaannya. Yang penting kegiatan ini sudah dilaksanakan, seakan-akan telah dilaksanakan, padahal untuk menutupi misalnya ada tamu datang menteri datang tuh harus nyewa alpat, bayar forerdernya, kemudian nanti di bandara itu untuk makan VIP-nya gimana sewanya, itu kan nggak ada itu. Tapi harus ada menteri datang, apa kita nggak nyediakan itu gitu. Nanti kalian tahu sendiri lah ya kalau sudah di PT, bahwa sebenarnya itu memang sekarang yang namanya anggaran tuh berbasis kinerja, ya kan? Memang diatur sedemikian rupa sehingga kalau bisa nggak ada lagi revisi, tidak ada revisi, memang itu dilaksanakan. Nanti dalam pelaksanaannya ya selama itu mata anggarannya sama dan bisa dipertanggungjawabkan nggak masalah, jalan aja. Nah, kalau misalnya di luar itu, misalnya cuma perintah-perintah lisan, kita pernah juga tuh di divisi waktu itu, ini gimana ini? Ada rapat yang belum dikerjakan, kita adakan lagi, tapi kegiatannya bukan rapat gitu loh. Kita rayakan rayakan untuk hari besar keagamaan aja, Maulid Nabi misalnya. Tapi anggarannya cuma kecil nih, cuma 4 juta. Kalau kita undang penceramah apa kok kayaknya nggak cukup gitu, penceramah aja udah 600, kemudian makan snack segala macam kan. Jadi kita dahulukan apa kalau ada penceramah gimana, terus apalagi yang kita lakukan gitu, ada sound systemnya enggak ya, kemudian ada nanti yang pembaca kitab suci Al-Quran dan sari tilawahnya itu dikasih enggak. Nah, jadi kalau misalnya anggaran untuk rapat aja cuma 3 jutaan dengan asumsi 20 orang gitu ya, 20 orang. Nanti kita tanya ke ini, ke bendara, ini mata anggaran yang mana mesti ini untuk acara ini bisa nggak? Kalau bisa nanti dilaporkan kegiatan itunya gitu menggunakan anggaran kantor. Tapi kalau tidak bisa dipakai, ya seakan-akan kita melakukan rapat, misalnya itu anggotanya harus berapa? Harus 20 orang. 20 orang ada transport lokal 150.000. Nah, itu harus kita laksanakan itu. Kita buat spanduk, kita laksanakan sebentar, foto-foto nanti buat laporan. Nah, nanti untuk kegiatan besoknya, anggaran itulah dipakai untuk acara Maulid Nabi. Nggak masalah, kalau ada kurang-kurang makanan, nanti biasanya ada, Pak saya nyembangan deh, 2 dos aqua, yang kita pernah laksanakan gitu di divisi Imigrasi Bengkulu. Nanti ada lagi yang namanya kegiatan agama, kan semua orang biasanya mau menyumbang gitu. Ada ibu-ibu, Pak nanti saya 50 lemper Pak. Nanti apalagi, nanti saya pesan Pak ini Pak. Jadi nanti dari anggota aja tuh yang mau nyumbang sudah banyak gitu. Jadi dengan dana 3 juta ya kita pakai untuk penceramah, jadi ya bisa terlaksana. Tinggal nanti anggarannya ditanya mata anggaran untuk perayaan ini ada nggak? Oh nggak ada Pak ini, tapi bisa dipakai untuk anggaran rapat ini karena mata anggarannya sama. Karena ini juga masalah keagamaan, ya udah nggak masalah. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada juga yang perlu dibingungkan ya. Jadi nggak perlu harus revisi anggaran gitu. Kalau sedikit-sedikit nanti ada kegiatan, kita nggak ada nih pengawasan orang asing ada, tapi operasi intelijen nggak ada misalnya. Kita lakukan operasi intelijen. Nah, nanti kita dilihat tuh selama mata anggarannya sama, tujuannya sama untuk penegakan hukum untuk pengawasan orang asing nggak masalah. Apa bedanya sih operasi intelijen dengan pengawasan orang asing? Nggak ada bedanya. Mata anggaran sama-sama di Wasdakim. Anggaran itu
Nanti ada untuk apa itu, untuk penginapannya ada, itu dipakai aja itu, sesuai aja. Nanti pelaporannya ya tetap pelaporan yang kita laksanakan. Jadi kalau yang seperti tadi ya, katanya apa, revisi administrasi, yang direvisi itu kegiatannya aja, bukan anggarannya yang harus direvisi. Itu ya, mengerti nggak? Siap, mengerti Pak. Terima kasih. Jadi jangan harus ini. Kemudian tidak semua itu harus dilaksanakan yang ada di rencana apa RAK itu ya, rencana kegiatan anggaran nih. Nggak harus itu. Yang penting mata anggarannya sama, di situ ada konsumsinya berapa, ininya berapa, jadi bisa dipakai itu. Nggak masalah. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Atas nama Gede Maha absen 11. Izin bertanya, Pak, untuk... Suaranya kecil. Siap, Pak. Gede Maha absen 11, Pak. Oke, bentar. Siap. Untuk divisi keimigrasian sendiri kan memiliki fungsi sebagai pengawasan dan diimplementasikan dengan monitoring dan evaluasi, Pak. Mohon izin jika ada temuan dari divisi keimigrasian ke salah satu UPT terhadap anggaran yang tidak sesuai ataupun temuan terhadap penyalahgunaan anggaran, bagaimanakah prosedur yang harus dilakukan divisi keimigrasian? Siap, terima kasih, Pak. Wah, penyalahgunaan anggaran gimana nih? Makan sendiri atau gimana? Lain kegiatan lain atau gimana? Siap, temuan, Pak. Maksudnya yang dilaporkan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan. Nah, kalau kita kan divisi imigrasi tidak ada punya wewenang untuk menindak ya. Kalau kita misalnya menemukan adanya bukan penyalahgunaan, sebenarnya salah ini aja, salah persepsi aja ya. Jadi anggaran yang seharusnya digunakan ini dipakai yang nggak pada sebenarnya. Ya kita mesti rapikan itu. Kira-kira nanti yang benarnya apa, suruh dia nanti merubah pelaporannya. Jadi kalau yang nggak sesuai ini coba harus dirubah nih. Kalau nggak nanti temuan ke inspektorat atau temuan dari BPKP kena ganti rugi loh. Tapi ini biasanya itu jarang sekali ya, jarang sekali ditemukan adanya kesalahan anggaran itu yang ditemukan oleh divisi. Karena pada dasarnya antara divisi dengan kita sama aja gitu loh. Ya, kadang ya tidak begitu banyak mengerti masalah anggaran. Jarang sekali. Biasanya kalau misalnya ini malah kadang-kadang orang divisi dengan orang Kanim pintar-pintar orang Kanim malah. Ya karena kan kita juga masih baru berapa tahun ya divisi itu sebagai satker. Dulunya zaman-zaman saya di 2013 saja belum ada itu anggaran untuk satker di divisi keimigrasian. Kita masih pakai satkernya satker Kanwil. Walaupun di situ kegiatan ada, tapi satkernya satker Kanwil. Jadi kepala divisi itu sebagai penanggung jawab kegiatan aja. Sekarang kan penanggung jawab kegiatannya jadi kepala-kepala bidang. PPK-nya sama KPA-nya itu biasanya KPA-nya Kanwil kan, kemudian PPK-nya divisi administrasi. Nah, jadi kita nanti kalau dialihkan pun kegiatan imigrasi dialihkan untuk kegiatan lain yang serupa ya, misalnya untuk sosialisasi undang-undang keimigrasian dipakai sosialisasi juga, tapi untuk kegiatan lain nggak masalah, itu mata anggarannya sama. Untuk apa? Untuk WBK, WBBM gitu, pakai sosialisasi untuk undang-undang keimigrasian atau peraturan keimigrasian dipakai untuk kegiatan WBK, tapi sosialisasi juga bunyinya, nggak masalah itu. Jadi berkurang, kegiatan kita berkurang, diambil oleh kegiatan dari kantor wilayah. Jadi dulu tuh nggak bisa apa-apa kita, makanya untuk pengawasan orang asing pun kita nggak ada gitu kan, maka kepala divisi ini sering protes ke Dirjen itu, Pak kita ada Kabit Interdak tapi mandul Pak, nggak ada anggaran untuk pengawasan orang asing, gimana? Lama-lama ya Pak Roni juga waktu itu kan dengar, ya kenapa nggak boleh gitu loh. Impor aja kita menggunakan instansi lain untuk
melakukan pengawasan orang asing, kenapa yang di divisi nggak boleh? Bukan nggak boleh Pak, karena nggak ada anggaran. Nggak ada anggarannya gitu kan. Nah, tapi sekarang kan sudah jadi satker sendiri, sudah ada anggaran. Bahkan kadang-kadang anggarannya nggak jauh loh tuh dibandingkan di Kanim. Dulu waktu di Ambon, anggaran kita itu untuk kegiatan cuma 625 nggak salah ya. Sementara di divisi 480 kan nggak banyak, nggak jauh itu. Sementara kegiatan kita itu banyak sekali, bukan hanya pengawasan tapi juga kan banyak sekali, ada deportasi, ada apa gitu. Sementara kalau di divisi kan nggak ada itu. Jadi kalau misal deportasi mereka kita ikutkan ya anggarannya pakai kita punya. Jadi misal deportasi kawal 2 orang. Nah, 1 orang unsur dari kantor wilayah, 1 unsur dari Kanim. Ya, semuanya kan anggaran itu kan menggunakan ini, kecuali kalau mereka mau ikut dan bisa, tapi kadang-kadang susah juga ya. Susah juga, ada nggak anggaran di divisi untuk pengawalan itu? Biasanya nggak ada. Jadi nggak bisa dikeluarkan tuh anggaran untuk pengawalan. Yang ada untuk pengawalan ya dari Kanim. Kanim yang bisa. Jadi gitu ya, jawab Mbak tadi. Siap, terjawab Pak. Nah, oke. Ada lagi? Izin bertanya Pak. Siapa? Siap, izin absen 8 Erza Pak. Ya, gimana ya? Siap, izin Pak. Selama ini kan kita belajar bahwa ada pengawasan terhadap penggunaan keuangan yang dilaksanakan oleh Satker. Pertanyaan saya, apakah ada pengawasan terhadap pemasukan yang diterima oleh Satker, yaitu PNBP? Kalau pengawasan di ini kayaknya itu kan sudah ini ya, storannya kan sudah langsung. Nggak kayak dulu ya. Artinya dulu kan orang itu bayar ke bendahara penerima. Sekarang kan udah nggak ada lagi. Cuma kan pembayaran secara online sudah melalui bank. Apalagi yang mau diawasi. Kalau dulu ya seperti di Bandung dulu kan orang bayarnya ke bendahara penerima. Jadi uang paspor, uang perpanjangan itu bayarnya di ini, ada tanda ini, nanti mereka setor ke bank. Karena kan udah nggak ada lagi. Jadi nggak ada yang perlu diawasi itu ya, karena masyarakat pengguna paspor, pengguna izin tinggal apa sudah bayarnya langsung ke bank kan. Nah, kita cuma meregistrasi aja. Registrasi ini nyuruh mereka bayar, nanti usulan keuangannya udah mereka masing-masing ke bank. Yang penting ada bukti setornya sudah dimasukkan ke dalam registrasi. Jadi tidak ada lagi sekarang penyelewengan terhadap uang PNBP. Kalau dulu pernah itu, udah yang terima bendahara, setornya salah kode ya. Salah kode, masuknya ke unit eselon 1 yang lain gitu. Itu gimana tuh cara nariknya lagi itu? Susah itu. Uang misal dari Jakarta Selatan, uang ini seharusnya disetorkan ke nomor rekening ini sekian ya dengan kode sekian. Atau yang angka 2 jadi angka 1 atau kebalikan 21 jadi 12 gitu. Itu pernah juga kesalahan. Jadi seharusnya setor ke PNBP-nya imigrasi masuknya ke aku gitu. Wah, salah kirim nih. Tapi kita cuma pemberitahuan aja bahwa itu sudah disetorkan dan salah kirim gitu. Tapi nanti realisasinya untuk pengembalian uang itu atau kemana biasanya kita nggak tahu lagi tuh. Mekanismenya seperti apa. Ya udah salah kirim ya salah lah ya, mau diapain lagi. Yang penting dia masih satu kementerian ya. Pengaturannya ya bisa sendiri lah itu. Jadi gitu ya. Erza. Siap, terima kasih Pak. Jadi tidak ada lagi. Dulu memang bendahara yang terima itu. Bendahara penerima ada. Jadi bendahara tuh ada 2 tuh. Nanti bendahara yang terima pembayaran, nanti ada lagi bendahara pengeluaran. Yang pengeluaran untuk kegiatan kita. Tapi sekarang kan cuma bendahara pengeluaran aja ya. Karena memang walaupun kita melalui bank, tapi kan pembagian
pembagian uangnya itu kan melalui bendahara. Artinya bendahara walaupun tidak pegang uang, tapi dia yang merekrut nanti absensi berapa, pemotongannya berapa, gitu kan. Nah, itu melalui itu aja, tapi dia tidak pegang uang. Semua uang ada di bank, cuma melalui bendahara gitu. Jadi pembayaran gaji apa semua melalui pembayaran gaji, melalui daftar gaji, ada penanggung jawabnya gitu, membuat daftar gaji ada juga dengan bendahara. Nanti bendahara yang bertanggung jawab untuk pembayarannya berapa banyak. Nah, ini nggak masuk sekian, dipotong sekian, nih, kan itu tungkernya. Kalau untuk gaji ada ini nggak, ada potongan utang ya, biasa apa kredit atau apa itu, ada potongan ini nggak, ada ini nggak. Nah itu tanggung jawabnya bendahara. Nah, ini bendahara bendahara pengeluaran sampai saat ini masih ada ya, karena itu untuk mengatur masalah keuangan dari pegawainya. Kalau untuk pelayanan ya sudah, memang kita sudah tidak ada lagi, di kantor pun sudah nggak ada lagi tuh bendahara penerima. Ada lagi? Ntar saya lihat jam dulu. (14.30) ya, masih lumayan nih. Izin Pak, 4.14 Pak. Oke, kita masih 16 menit lagi lah ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke koordinasi. Ya, Bapak, izin bertanya Bapak. Silakan. Izin Pak, nama Johan Syaloho, nomor absen 15 Bapak. Izin bertanya Bapak. Saya mau bertanya, apakah revisi anggaran dapat mempengaruhi penilaian zona integritas WBK dan WBBM Bapak? Izin Bapak. Ini ya. Bagus juga. Kalau zona integritas dan WBK WBBM itu larinya ke 8 arah perubahan. 8 arah perubahan ya. Ya ada nggak salah ntar. Tapi kita cukup nggak usah 8-8-nya. Yang kita dinilai cuma 6 aja. Nah, ini kan. Dulu kalau kita mau open bidding ini biasa gini, kita apalin nih 8 area perubahan, kemudian nawacitanya Jokowi itu ya. Itu wah dihafalin dulu tuh. Karena ya kadang-kadang itu yang untuk open bidding untuk eselon 2 itu yang kita tanya. 8 area perubahan apa? Perubahan manajemen perubahan. Artinya mindset ya. Perlakuan kita yang lama, yang dari pegawai yang dilayani harus melayani, kemudian masalah penerimaan gratifikasi apa ini masuk manajemen perubahan. Kemudian penataan dan penguatan organisasi. Nah, ini SOP-nya segala macam, ininya SDM-nya ini termasuk penguatan organisasi. Kemudian penataan peraturan perundang-undangan. Nah, ini kita nggak masuk sini nih. Kita nggak masuk ini karena menyangkut kebijakan nih, kebijakan pemerintah ini kita nggak masuk. Penataan sumber daya manusia ini peningkatan mutu, baik pelayanannya ini mutu, kompetensi dari SDM-nya. Penataan tata laksana juga ini melalui kelembagaan. Ini kita juga nggak ini. Penguatan pengawasan ini harus pengawasan di segala bidang ya. Baik pelayanan juga pengawasan terhadap objek atau terhadap fungsi. Penguatan akuntabilitas kinerja. Nah ini baik penggunaan anggaran juga kerja kita yang di ini dengan ini termasuk juga tungker nih, termasuk ini akuntabilitas kinerja juga nih. Banyak yang berbohong masuk nggak ini tapi dapat tunjangan tetap jalan nih. Peningkatan kualitas pelayanan publik ini juga nih sekarang sedang giat-giatnya dilaksanakan. Ini biasanya menyangkut masalah
inovasi ya, inovasi pelayanan apa yang. Jadi sebenarnya kalau untuk zona integritas dan wilayah bebas korupsi dan WBBM ya, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah itu cuma menyangkut masalah 6 unsur ini aja dengan data dukungnya. Data dukungnya apa yang sudah dilaksanakan, apa menunjang ini enggak, manajemen perubahannya apa yang dilaksanakan, apa yang sudah berubah di sini, gitu kan? Oh nggak ada lagi biro jasa, oh ini lagi, oh semua udah online, ini menyangkut sini. Kemudian penataan penguatan organisasi apa? Oh dibuat tim ini udah ada untuk pengaduan, udah ada IKM, segala macam ya, itu udah ada indeks kepuasan masyarakat, semua data-datanya ininya udah ada. Nah, kemudian untuk penataan sumber daya manusia, apa adakan pelatihan, ada ini, kemudian pelatihan untuk peningkatan pelayanannya, pemberian salam, senyum, sapa gitu kan. Ada berapa S itu nggak tahu saya. Tegur, sapa ya. Seperti itu. Jadi sebelum orang maunya kan kayak seperti pegawai bank kan. Begitu orang datang, selamat sore Pak, ini ayo bisa dibantu. Itu biasanya dari pertama itu ada, sekarang kan ada duta layanan ya. Duta layanan kalau di Benar ini Pak, kan ada satpam. layanan Pak. Itu yang kalau ada tamu dia yang dulu Pak ada keperluan apa, mau menghadap siapa, itu yang membantu. Kalau di bank-bank kan biasanya satpamnya itu nggak ada ini kan, apa nomornya apa diambilkan gitu. Saya yang mudah. Tata laksana nggak ya, ini tata laksana tidak. Penguatan pengawasan ya ini udah jelas ya. Pengawasan segala macam ini, keteraturan, masalah pengawasan, kebersihan juga dilihat ke kebersihannya, kemudian apa di situ untuk pelayanan sesuai dengan SOP yang dilaksanakan, kemudian aturan-aturannya ada nggak, petunjuk pelaksananya ada nggak, daftar pelayanan dengan berapa yang mesti dibayar, berapa harganya, tuh daftar apa PNBP, biaya PNBP terus harus ada. Kemudian ada di situ. Makanya kayak apa ya? Kayak sekarang kita lihat di kantor tuh udah kayak apa aja tuh, tempelan di mana-mana itu. Poster di mana-mana juga saya juga nggak ngerti ya. Kantor kok waktu saya juga kok jadi rame gitu kan. Banyak poster, slogan-slogan dimasukkan. Apa slogan dari apa menteri, dari slogan dari wakil menteri ya, banyak sekali itu kan. Kemudian belum banner-bannernya di situ ya. Jadi kalau saya lihat kayaknya rame banget, kayak orang mau kampanye aja. Tapi itulah ya zamannya udah berubah, mungkin silakan mau yang setuju ya, kalau nggak setuju ya memang polanya udah seperti itu. Mereka yang mendapatkan WBK WBM memang kantor-kantornya seperti itu, walaupun rame tapi kok bisa tertata rapi. Lama rame tapi nggak apa ya, kemersek gitu kata orang ini, sakit mata, tempel sini, nggak pada bidangnya gitu. Makanya kan kalau di kantor tuh ada banner, ada, coba jangan terlalu banyak lah banner. Yang lain coba dibingkai, jadi ada penataan yang bagus gitu. Kalau enggak ya kayak orang mau kampanye aja itu ya. Di depan kita masuk ya udah belum ada apa spanduk-spanduk wilayah anti korupsi apa segala macam ya. Itu kadang-kadang kayak lihat kantor-kantor lain enggak juga seperti itu ya. Tapi ya memang mau diapain ya, itu perintah atasan kita seperti itu ya. Saya juga nggak ngerti lah. Kadang-kadang yang sudah tidak waktunya itu pun nggak dicopot ya. Misalnya waktu hari Dharma Karedika ada spanduknya, bukan Amerika, dari HBI ya, Hari Bakti Imigrasi, oh slogannya banyak-banyak, tapi udah masanya udah selesai karena supaya kelihatan rame ya, kan kesannya kan rame itu nggak diturunkan, biarin aja lah. Ya kelihatan rame kantor ya, itulah sampai sekarang ya kantor imigrasi di mana-mana ya. Itu ya, slogan-slogan banyak sekali. Kemudian banner-banner, ada isi paspor, ada apa, semua layanan-layanan pun kemudahan, belum lagi nomor-nomor pengaduan. Jadi di mana-mana itu rame sekali.
Masuk ke dalam nanti ada lagi maklumat pelayanan. Ya pokoknya banyak sekali lah. Jadi nggak ngerti juga ya. Kalau dulu, kalau saya waktu pertama dari kantor tuh pengen rapi, nggak terlalu banyak terus ya, tapi sekarang maunya seperti itu. Dirame warna-warni ya, mungkin sudah zamannya seperti itu ya, ikutin aja lah. Oke, ada lagi? Siap Bapak, terima kasih Bapak. Jadi zona integritas ini cuma ini, bukan yang lainnya. Jadi kalau untuk anggaran itu udah lain lagi, itu institusinya lain. Kalau ini dia dari apa? Kementerian Aparatur Negara ya, penertiban aparatur negara. Jadi ini gawainya ke sana ini kalau untuk area-area ini. Kalau untuk predikat penggunaan anggaran terbaik apa itu biasa dari Menteri Keuangan ya. Dari dinas-dinas dari badan apa ya. Pokoknya mengurus masalah anggaran lah. Nanti dari apakah dari KPN, pelaporannya bagus, nanti penghargaannya dari sana. Kalau yang selama ini kan WBK sampai ada lambangnya kan, dibuat gitu lambangnya. Waktu kan itu sudah WBK. Ya Poltekim itu kemarin nih, kita sudah WBK gitu, pakai itu ya. Kalau memang Poltekim ya memang harus WBK. Karena apa? Kan tidak ada pelayanan di sana. Apa yang mau dikorupsi? Anggaran-anggaran mau dikorupsi. Nah itu yang punya gawe ya di anggaran situ. Saya rasa kalau untuk anggaran bukan korupsi ya, mungkin kerjasama dengan ini ya, kerjasama dengan rekanan itu untuk makan ini ya, sama seperti anu lah, itu termasuk apa ya, gratifikasi ya. Jadi ada timbal balik ya, kita berbuat baik sama rekanan, kita pilihkan ke dia, nanti dia nyolong-nyolong dikit ya masalah makanan, nah, hasilnya dibagi ke kita ya, gratifikasi sebenarnya. Kalau korupsi kan memang benar-benar kita lakukan, kita membuat anggaran yang sebagian tidak dipakai, tapi untuk dipakai untuk keperluan pribadi atau golongan, atau untuk memperkaya orang, memperkaya ini juga bisa, memperkaya rekanan. Jadi hal-hal yang tidak bagus gitu, yang tidak sesuai, kita minta kualitas A, dicari yang kualitas AB misalnya, selisihnya cukup banyak ya itu korupsi. Tapi kalau mereka pakai tender harga sekian, tahu-tahu cuma mati seharusnya tahunya besar atau potongan ayamnya besar dijadiin kecil misalnya. Nah di situ ada kelebihan anggaran itu, kemudian anggaran itu nanti dibagikan sebagai kita untuk ucapan terima kasih, itu biasanya itu termasuk gratifikasi. Oke, ada lagi? Ini bagus ya kalau kalian banyak bertanya masalah anggaran ya, karena memang nanti kalian tidak begitu banyak tahu di UPT. Kadang kalian nggak banyak juga dilibatkan masalah anggaran. Tapi paling tidak nanti untuk kegiatan tuh kalian tahu gitu loh. Besar anggarannya berapa sih coba ya? RKAK-nya, rencana kegiatan anggaran ya. Atau rencana kegiatan anggaran. RKA-nya coba dilihat. Kalian baca di situ. Berapa itu, biasa kan ada persatuan ya. Transport lokal 150 gitu. Gimana kalau kita kasih 100? Nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting nanti tidak melebihi pagu yang ada di situ. Makan, misal makan, nah ini kadang-kadang suka salah kaprah ya. Misal makan tuh 20 orang, satu orang dianggarkan untuk 45 orang untuk rapat. Bagaimana kalau kita beli yang harga 35.000, tapi jumlahnya tidak 20 tapi 30 gitu. Menyalahi ya? Enggak, selama dia tidak melebihi dari pagu anggaran enggak masalah. Nah itu dulu saya pernah ribut juga dengan kepala divisi saya masalah begitu ya. Jadi rapat RDK, kita ngundang Kak Kanwil, ngundang kepala divisi lain, tempat
kita ya karena dia di luar jam kantor, ya kan ada ajudannya atau ada supirnya yang nunggu sampai maghrib kan, dekat maghrib baru mereka bisa pulang. Nah itu biasanya kalau Kakanwilnya makan, masa mereka nggak makan gitu. Nah itu pernah saya buat seperti itu, terus ditanya kan sama kepala divisi saya, ini berapa yang kamu beli makanan ini? Oh ini makanan harga 35 Pak. Lu nggak boleh loh, di sini anggarannya 3. Nggak masalah Pak, saya bilang, kan kita nggak boleh bagi pagu. Dan lagi tidak ada uang yang kelebihan, karena kelebihan itu kita gunakan untuk memperbanyak porsi makanannya. Porsi makanannya itu berapa? Untuk 30 orang Pak. Klub dia, saya bilang gitu. Tadinya nggak boleh. Ya udah. Pernah juga ya, karena dibilang nggak boleh, rapat berikutnya kita buat sesuai. Makanan 45.000 itu per 40.000. Nah, nggak lama ya setelah rapat itu ya komplain dari Kakanwil. Itu kemarin supir saya, ajudan saya ikut rapat. Nggak ikut rapat, nungguin saya rapat. Masa nggak dapat apa-apa. Kasian kan itu. Nungguin saya sampai pas maghrib, mereka nggak pulang. Yang lain makan, supir saya nggak makan. Tuh kan Pak, saya bilang. Itu harus disiasati Pak, kayak begitu Pak, saya bilang. Yang penting kalau pagunya tidak melebihi, misalnya itu berapa? Ada 800.000. 800.000 ini kita cukupkan untuk yang tadinya di anggaran disediakan hanya untuk 20 orang, gimana dengan uang 800.000 ini bisa cukup untuk 30 orang. Ya harga makanannya yang di ini kan gitu. Kemarin juga maunya kepala divisi itu kalau belanja makanan seperti itu harus yang sudah punya NPWP. Kemudian setelah menggunakan mesin uang ya. Jadi cetaknya skala elektronik. Tidak mau dia seperti kwitansi. Saya bilang ini tergantung Pak. Kalau misalnya dia makanan Padang sederhana itu nggak mau Pak. Diatur-atur gitu uang makanan 35 disuruh naikin 45 nggak mau dia. Sesuai dengan apa yang dia ini kan nggak mau dia. Nyolong-nyolong gitu karena itu udah terasa kepercayaan dia. Tapi kalau yang abal-abal gitu ya, warung Padang ya mau kadang-kadang kasih aja kwitansi kosong isi sendiri. Dia bilang ya memang harus kita pilih-pilih Pak kalau memang Bapak maunya seperti itu. Padahal kalau untuk warung Padang biasa pun kwitansi ada stempel ada apa itu udah memenuhi standar. Kita tinggal sekarang lihat aja kalau memang sudah standarisasi di warung-warung makan itu sudah menggunakan sistem pembayaran elektronik ya, pakai bon seperti kita di swalayan itu. Seperti itu mesin ininya. Ya nggak masalah, tapi kalau masih banyak yang restoran-restoran menggunakan masih kwitansi, nggak masalah itu Pak, saya bilang. Ya kadang-kadang ada ketakutan aja ya, ketakutan. Memang nggak jadi masalah. Bilang saya udah 3 kali jadi KPA Pak, yang begini-begini itu udah sering saya lakukan. Dan sampai sekarang pun masih dilakukan gitu. Kita lihat situasi dan kondisi selama kita tidak berusaha mencari keuntungan dari anggaran yang ada, nggak masalah itu. Bisa dipertanggungjawabkan. Baik, kita lanjut ya. Atau ada lagi? Pak, izin menginfokan waktu, Pak. Oke, udah 14, kita jam setengah aja hari ini ya. Baik, jika nggak ada, untuk minggu depan mungkin kita ke zona integritas, mungkin nanti sedikit lah ya, pengurusan mengenai koordinasi dan Timpora. Kalian juga udah tahu Timpora. Seharusnya kalau menurut saya sih udah nggak cocok lagi Timpora ya, karena kasih pengawasan juga udah nggak ada, kepala bidang juga udah intelijen. Kenapa nggak kita buat semacam komunitas saja? Karena selama ini kan jadi momok juga tuh. Status ada ketua, ada ini di Timpora itu akhirnya tidak gitu jalan sebagaimana diinginkan. Kalau saya boleh menyarankan nanti ada semacam komunitas saja, komunitas intelijen keimigrasian. Saya rasa itu lebih fleksibel dalam bergeraknya ya.
Jadi ya terserah instansi lain walaupun kita anggap dia anggota tetap dalam komunitas itu, ya dia mau berkiprah di situ ya karena kalau saya lihat memang yang namanya tim pengawasan orang asing, Timpora ini mau instansi lain itu ya operasi lapangan, bukan rapat-rapat apa pertukaran informasi. Sejauh ini seperti itu, tapi nyatanya kan kita paling kalau ada operasi bersama itu kalau di tingkat divisi itu biasanya semacam ajang sana aja ke perusahaan-perusahaan yang dekat gitu ya, yang besar, yang ada tenaga asingnya, kita datangi sama-sama ke sana. Kita lihat ini mana ini udah tenaga kerjanya. Nah, kita sama-sama lah dengan instansi terkait. Ya, yang berapa kali saya lakukan seperti itu. Kalau untuk operasi di mana itu kan kadang-kadang mesti jelimet itu, tempatnya juga jauh, biayanya juga lebih besar. Mau nggak mereka menanggung gitu? Biasanya mereka nebeng aja, maunya transportasi apa kita makan. Kalau ada penginapan pun ya kita yang tanggung. Jadi sampai saat ini masih jalan sendiri-sendiri ya, belum maksimal lah. Banyak anggota dewan bilang, mana nih Timpora hasilnya nggak pernah nyata. Tetap aja setiap instansi yang walaupun tergabung dalam anggotaan Timpora tetap aja jalan sendiri. Saya rasa demikian ya perkuliahan kita pada hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir